Saya Dewi Yuniarsi. Saya Risa Silvia. Saya Siti Kurnia Rohadatul Azmi. Saya Yanandra Amelia Putri. Saya Mila Dinda. Saya Anissa Maulidia. Saya Fani Jibril Al-Kautsar. Saya Teddy Ramadan. Kami dari kelompok akhir akan membahas materi tentang biaya terkait periode, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal, serta balance scorecard dan semua perspektifnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya periode. Biaya periode merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan bisnis yang tidak ada hubungannya dengan unit produksi. Dalam hal ini, biaya periode tidak dapat dimasukkan ke harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Akan tetapi, biaya ini akan dicatat dalam periode waktu tertentu. Umumnya, biaya periode bersifat teratur dan stabil untuk dikeluarkan setiap bulannya. Jadi, tidak akan berpengaruh jika penjualan perusahaan sedang naik maupun turun. Oleh karena itu, biaya ini disebut juga dengan biaya tetap. Contoh biaya periode. Contoh biaya periode yang pertama ada biaya administrasi. Biaya administrasi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari. Contoh biaya jenis ini sering juga disebut dengan biaya umum perusahaan, misalnya biaya untuk menggaji pekerja atau karyawan, biaya tunjangan, biaya sewa tempat usaha, dan lain sebagainya. Biaya administrasi akan berbeda di setiap perusahaan tergantung pada jumlah karyawan, ukuran pabrik, hingga lokasi usaha. Dalam ini, lokasi usaha yang dimaksud adalah lokasi yang disewa di mana harganya tanah atau ruko yang akan berbeda jika di pedesaan dan pusat kota. Yang kedua ada distribusi dan transportasi. Biaya yang dikeluarkan untuk pendistribusian dan penyaluran barang maupun jasa yang telah diproduksi disebut dengan biaya distribusi dan transportasi. Proses penyaluran dapat dilakukan menuju gudang penyimpanan maupun para distributor yang ada di berbagai tempat. Biaya ini tergantung dari kebutuhan perusahaan atau pabrik. Semakin banyak distributor sebuah usaha, maka jumlah penyalurannya pun semakin banyak. Misalnya, perusahaan skincare yang memiliki berbagai cabang di Indonesia akan membutuhkan biaya penyaluran produk yang semakin besar. Dan yang ketiga ada biaya pemasaran dan iklan. Untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau banyak konsumen, perusahaan akan melakukan kegiatan promosi atau iklan. Nah, biaya seperti ini termasuk dalam biaya pemasaran dan iklan maupun media dan kampanye. Selain itu, biaya pengiriman juga termasuk dalam biaya iklan. Seiring perkembangan teknologi, kegiatan pemasaran sebuah produk tergolong lebih mudah. Hal ini disebabkan karena adanya sosial media yang dapat membantu pengenalan serta penjualan. Meskipun demikian, dibutuhkan teknik yang tepat agar mampu bersaing dengan para kompetitor. Dan yang keempat ada biaya hiburan. Perusahaan tak jarang melakukan berbagai kegiatan sekunder untuk kenyamanan pekerja yang dikenal dengan istilah biaya hiburan. Seperti namanya, biaya ini dikeluarkan untuk kepentingan hiburan seperti biaya perjalanan, biaya komisi, dan lain sebagainya. Meskipun untuk keperluan sekunder, namun perusahaan harus tetap membuat anggaran dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pembengkakan pengeluaran atau bahkan kerugian yang tidak disangka-sangka. Biaya hiburan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga adalah pengeluaran yang ditentukan sebelumnya. Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperkirakan besaran biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode mendatang. Dalam hal ini, orang-orang yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Misalnya, biaya periode saat ini untuk gaji karyawan ada 50 juta rupiah, akan tetapi kemungkinan besar terjadi kenaikan standar upah minimum pada periode berikutnya sesuai dengan aturan pemerintah. Oleh karena itu, Anda dapat membuat anggaran menjadi lebih besar dari 50 juta rupiah. Biaya terkait periode. Pengeluaran pendapatan, biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan atau segera setelahnya dan dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Pengeluaran pendapatan hanya menunjukkan pada satu periode akuntansi. Contoh pengeluaran pendapatan adalah biaya iklan, biaya telek, dan biaya tenaga kerja. Pengeluaran modal, biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi
pengeluaran modal meningkatkan set atau memperpanjang masa manfaatnya. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. Perbedaan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Yang pertama, perlakuan akuntansi yang berbeda. Kedua, memengaruhi laporan keuangan secara berbeda. Ketiga, memengaruhi kesehatan keuangan jangka panjang suatu organisasi dengan cara yang berbeda. Saya ingin menjelaskan tentang pengeluaran pendapatan. Dalam pengeluaran pendapatan itu ada manfaat dan contoh. Manfaat memastikan laporan keuangan mencerminkan kinerja operasional. Pengeluaran modal. Dalam pengeluaran modal itu ada manfaat dan contoh. Manfaat memberikan gambaran yang lebih baik tentang investasi perusahaan dan dampaknya terhadap arus kas dan laba dalam jangka panjang. Manfaat sebuah pabrik membeli mesin baru seharga $100 yang akan digunakan 10 tahun. Biaya ini akan dicatat sebagai aset dan diserahkan sehingga setiap tahun akan ada penguasaan biaya terbesar yaitu $10. Baik, saya akan melanjutkan. Manfaat 1. Pengawasan keuangan. Dengan membedakan antara pengeluaran pendapatan modal, perusahaan dapat lebih mudah memantau dan mengontrol biaya operasional dan investasi. 2. Pengambilan keputusan. Informasi biaya yang terpisah membantu manajemen dalam merencanakan anggaran dan investasi. Misalnya, perusahaan dapat memprioritaskan pengeluaran modal yang memberikan pengembalian terbaik. 3. Perencanaan pajak. Pengeluaran modal seringkali memiliki implikasi pajak yang berbeda dibandingkan dengan pengeluaran pendapatan, sehingga pemisahan ini penting untuk perencanaan pajak yang efektif. 4. Analisis kinerja. Memisahkan biaya ini memungkinkan analisis kinerja yang lebih tepat, baik untuk periode tertentu maupun perbandingan antar periode. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan alat manajemen strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strateginya ke dalam tindakan yang terukur. Alih-alih hanya fokus pada kinerja keuangan, balance scorecard mempertimbangkan 4 perspektif utama untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja organisasi. 4 perspektif utama balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan atau financial perspektif. Perspektif ini berfokus pada hasil keuangan organisasi seperti profitabilitas, pertumbuhan, dan pengembalian investasi. Metrik yang digunakan meliputi laba bersih, return on equity, pertumbuhan penjualan, arus kas, rasio solvabilitas. Yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer perspektif. Perspektif ini menilai bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, serta metrik yang digunakan meliputi kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, akuisisi pelanggan baru, serta waktu penyelesaian pesanan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspektif. Perspektif ini berfokus pada proses internal organisasi yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan. Metrik yang digunakan meliputi efisiensi proses, kualitas produk dan jasa, waktu siklus, kecepatan inovasi, serta tingkat kesalahan. Selanjutnya yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Perspektif ini menilai kemampuan organisasi untuk belajar, berinovasi, dan berkembang. Metrik yang digunakan meliputi keterampilan karyawan, motivasi karyawan, sistem informasi, kemampuan inovasi, serta kemampuan beradaptasi.
Terus bagaimana dengan hubungan keempat perspektif? Keempat perspektif ini saling terkait dan membentuk rantai sebab akibat. Misalnya investasi dalam pembelajaran dan pertumbuhan karyawan pada perspektif 4 dapat meningkatkan efisiensi proses internal pada perspektif 3 yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan pada perspektif 2 dan akhirnya meningkatkan kinerja keuangan pada perspektif 1. Oke, bagaimana dengan penerapan balance scorecards? Untuk menerapkan balance scorecards, organisasi perlu yang pertama menentukan tujuan strategis untuk setiap perspektif, kedua memilih metrik yang tepat untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut, yang ketiga mengembangkan target dan sasaran untuk setiap metrik, yang keempat memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala, dan yang kelima adalah melakukan penyesuaian pada strategi dan tindakan jika diperlukan. Keuntungan menggunakan Balanced Scorecard. Meningkatkan fokus strategis, Balanced Scorecard membantu organisasi untuk fokus pada tujuan strategis yang penting. Meningkatkan komunikasi dan transparansi. Balanced Scorecard membantu untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi di seluruh organisasi. Meningkatkan akuntabilitas, Balanced Scorecard membantu untuk meningkatkan akuntabilitas bagi semua anggota organisasi. Meningkatkan kinerja organisasi, Balanced Scorecard dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.